Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siska Putri, bisa dipanggil Siska, dengan NIM 200-293, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni. Dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Hafiz, MPD. Di video kali ini saya menjelaskan materi mata kuliah saya yang itu Sosiologi Seni Rupa. Dan judul materinya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi seni rupa. Apa aja sih yang termasuk sosiologi seni rupa tersebut? Gitu. Pokoknya mencangkup semuanya tentang sosiologi seni rupa tersebut. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Ya. Yang pertama itu tentang istilah sosiologi seni. Kalian tahu nggak apa itu istilah sosiologi seni? Pasti ada yang tahu sama ada yang belum tahu banget ya. Oke, saya jelasin. Istilah sosiologi seni atau dalam bahasa Inggrisnya Sociology of Art digunakan dari sosiologi seni-seni atau Sociology of Art atau sosiologi dan literatur atau Sociology of Art and Literature. Sosiologi seni visual relatif jarang dikembangkan daripada sosiologi literatur atau drama atau film. Implikasinya, sifat generik dari bidang kajian ini mau tidak mau menimbulkan kualitas dalam sosiologi karena tidak selalu terdapat hubungan linear antara musik dan novel dalam konteks jurnalistik yang menurut Wall tahun 2000 judul buku halaman 41. Dan beberapa pendekatan yang banyak digunakan di Eropa dan Amerika memang ada perbedaan. Sebagai contoh, seperti di Inggris dan Eropa lainnya, pendekatan masif dan numeris masih ada pengaruhnya hingga tahun 1970-an. Sebaliknya lagi, sosiologi di seni di Amerika Serikat yang seringkali dinamakan sebagai pendekatan produksi budaya atau produksi of culture atau mainstream analisis sosiologi memusatkan perhatiannya pada institusi dan organisasi produksi budaya atau kememaran dan material 1983 menurut Besker 1982. Dalam tradisi masif, para ahli seni bergerak dari pertama yaitu metafora. Metafora sederhana yaitu basis-basis dan infrastruktur yang mengandung reduksionis atau pemiskinan ekonomi terhadap budaya. Yang kedua, beranjak melihat literatur serta seni semata sebagai pencerminan faktor kelas atau ekonomi. Karya pengarang generasi Adorno dan Althusser menjadi penting dalam penyempurnaan model yang bertumpu pada kelompok sosial. Dan yang ketiga, antara kesadaran individual dan pengalaman spesifik tekstual. Hal ini berbeda dengan pendekatan sosiologi seni sebagai produksi budaya yang sering mendapat kritik karena dianggap mengabaikan politik budaya itu sendiri. Tentang pembahasan istilah sosiologi seni, dan dapat saya simpulkan sosiologi seni membahas atau mengkaji orang-orang yang dengan keterlibatan spesifik dalam aktivitas seni dan masyarakat lain di luar aktivitas seni dalam fenomena budaya yang kemudian mempengaruhi aktivitas seni. Maksudnya, menurut pribadi saya itu sosiologi itu adalah sebuah memadu atau mengkajikan orang-orang yang terlibat dalam spesifik aktivitas seni antara hubungan antar individu maupun kelompok dan yang terlibat secara fisik. Maksudnya itu sosiologi seni rupa itu hubungan antara individu dan kelompok yang secara spesifik gitu dalam aktivitas maupun masyarakat yang dilakukan di luar aktivitas ataupun di dalam aktivitas yang dapat mempengaruhi aktivitas seni dalam konteks sosio-kulturalnya nanti itu.
Oke, materi selanjutnya yaitu sosiologi sebagai wilayah kajian baru pada abad ke-21. Yang seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, sosiologi seni adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu maupun kelompok orang, baik masyarakat atau orang di sekitarnya yang dipengaruhi oleh karya-karya seni tertentu, atau sebaliknya, yaitu karya-karya seni yang menciptakan situasi seksual tertentu dengan pendekatan secara komprehensif, baik yang bertujuan untuk analisis sosial ataupun analisis individu untuk masukkan kepada para pelaku seni sebagai dasar untuk memecahkan masalah atau upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan seni yang baru ataupun kebijakan sosial yang baru. Gitu. Sosiologi seni adalah cabang sosiologi yang berkaitan dengan dunia sosial, seni, dan estetika. Jadi, sosiologi seni ini memiliki cabang yang berkaitan antara dunia sosial, seni, dengan estetika gitu. Jadi, sosiologi seni ini ada estetikanya yang berkaitan dengan karya-karya seni gitu. Mempelajari sosiologi seni sepanjang sejarah adalah studi tentang sejarah sosial seni, bagaimana berbagai masyarakat memberikan kontribusi terhadap munculnya seniman tertentu. Pada tahun 1970-an dalam bukunya Meaning and Impression, itu memberikan fitur mendefinisikan sosiologi seni sebagai berikut. Seperti contohnya yaitu titik tolak sosiologi seni adalah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya karya seni selalu berasal atau produk dari aktivitas manusia dalam masyarakat atau fungsi tertentu dalam waktu tertentu? Meskipun tidak selalu diproduksi sebagai karya seni, dapat hidup di luar waktu dan tempat ekspresif dan berwarna dalam zaman dan masyarakat yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, bagaimana bisa suatu zaman dan masyarakat yang memproduksinya mengakui sebuah karya? Gambaran mengenai sosiologi yang dapat berbentuk kajian seni sebagai alat situasi dan propaganda sosial dan atau objek estetika yang dihargai seni sebagai komedi atau ekonomi atau untuk pengakuan sebuah status sosial. Kegiatan seni dapat memerankan banyak peranan dalam masyarakat gitu. Peranan teknologi dalam berbagai seni adalah tema lain dalam konsep hubungan seni dengan sosial. Reproduksi oleh teknologi misalnya dalam kegiatan fotografi, lukisan, dan rekaman musik memungkinkan untuk mengkonsumsi karya seni dalam waktu dan tempat yang sangat berbeda dari aslinya sehingga dapat mengubah makna aslinya dengan tujuan pencipta awalnya gitu. Teknologi digital terbaru telah memiliki implikasi lebih lanjut. Dengan demikian, fokus sosiologi seni ini tidak terbatas pada seni rupa, tetapi membahas aspek budaya populer. Hubungannya antar mereka dalam hal interaksi menimbulkan masalah lebih lanjut bagi kita untuk membahasnya gitu. Dan sebagian kajian baru telah diadakan seminar investasi pertama di Barcelona sepanjang tahun 2028 yang membahas topik-topik seperti di bawah ini. Yang pertama, rasionalisasi ketahanan seni, budaya, dan komunikasi. Masalah rasionalisasi itu penting bagi teoritis seperti Weber, Lucas, atau dalam pengertian replikasi Adorno dari sekolah Frankfurt. Proses rasionalisasi telah hadir dalam dekade terakhir dalam berbagai bentuk seperti pertumbuhan merger dan akuisisi, pola globalisasi, instrumentalisasi, dan komodifikasi seni dan budaya, dan penciptaan dari tren ini.
Yang tadi A kan rasionalisasi ketahanan seni budaya dan komunikasi. Yang keduanya penelitian biografi dan sosiologi seni. Umumnya seniman menggunakan bahasa dengan cara yang B ya penelitian biografi dan sosiologi. Umuman seniman menggunakan bahasa dengan cara performatif yang mengekspresikan hubungannya dengan dunia rupa. Proses artistik untuk menciptakan sebuah karya seni dapat dianalisis melalui penggunaan bahasa mereka dan melalui aliansi gajah antara peneliti dan senimannya. Ini adalah sebuah refleksi substansial dan metodologis tentang sosiologi seni, ilmu sosial performatif, sosiologi visual, dan penelitian biografis, dan untuk memahami peran penelitian dalam dunia seni. Jadi, kita dalam sebuah karya seni itu memiliki peran yang sangat penting dan memiliki ilmu atau biografis untuk menciptakan sebuah karya seni indah dan estetik. Oke, materi selanjutnya masyarakat publik seni, sosiologi seni dan budaya dan masyarakat sosiologi. Dalam 10 tahun terakhir ini, analisis sosiologi penontonan dan publik di bidang seni dan budaya telah mengalami berbagai perubahan. Perhatian lebih telah dikhususkan untuk pendekatan etnografi dan studi komparatif. Penelitian tentang festival telah menjadi pusat penelitian serta survei kontinu pada lembaga kebudayaan. Oke, materi selanjutnya yaitu sosiologi budaya dan sosiologi seni, yaitu warisan dan transformasi. Topik ini mengeksplorasi jenis kerangka teoritis dan analitis dari sosiologi budaya dari klasik hingga modern yang telah menganalisis inspirasi sosiologi seni serta kontribusi sosiologi seni yang dapat memancing pendapatan dalam sosiologi budaya, misalnya peran budaya dalam komunikasi dan produksi seni. Lanjut materi yaitu budaya sebagai aktivitas, fun, pengalaman, dan pemikiran. Umumnya secara sosiologi terlihat bahwa budaya manusia telah melatihnya untuk hanya memiliki pembacaan kritis terhadap selera masyarakat dan profesinya sebagai murni tanda dari identitas dan perbedaan di antaranya diminati sebagai pekerja refleksif yang dilakukan tersendiri. Materi selanjutnya itu memori kolektif, wawancara publik, dan seni. Topik ini bertujuan untuk mempromosikan refleksi tentang bagaimana seni bentuk dan dibentuk oleh wawancara publik, tentang memori kolektif. Tujuannya ini adalah untuk mengembangkan kesadaran kritis tanpa kesenian dipikir kembali dan membanyak kenangan kolektif masa lalu dan membayangkan masa depannya. Dan materi selanjutnya yaitu dimensi kebudayaan seni. Adalah selama beberapa tahun ini sosiologi seni telah menyelidiki dampak dimensi kebudayaan pada penciptaan seni pada tingkat yang berbeda. Karya-karya pada dimensi lokal telah berurusan dengan artistik metropolitik dengan memfokuskan secara khusus pada hubungan antar bentuk-bentuk seni yang berbeda atau kondisi antara membuat bentuk berbagai seni dan wilayah seperti kota, daerah, ataupun negara. Dari selanjutnya yaitu epistemologi dan metodologi dalam sosiologi, tantangan untuk abad ke-21. Topik ini adalah untuk mempengaruhi pertanyaan teoritis yang telah dikembangkan dalam penelitian di sosiologi of art di berbagai bidang seperti seni rupa, sastra, maupun bioskop, fotografi, dan sebagainya mengenai analisis karya seni dan kondisi sosial atau produksi mereka. Udah itu aja materi yang dapat saya sampaikan di sosiologi seni rupa. Di sini saya akan menambahkan sedikit materinya dari yang saya baca tadi.
Materi sosiologi seni ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat maupun karya seni, yaitu berusaha menghubungkan antara individu dan kelompok untuk menciptakan sebuah supervisi atau aktivitas maupun masyarakat di luar aktivitas seni yang kemudian mempengaruhi aktivitas seni dan dalam konteks sosial kulturalnya. Itu akan mempengaruhi karya seni jika kita tidak mengembangkan atau memajukan aktivitas seni ini, itu akan sangat mempengaruhi hasil karya seni kalian gitu. Pokoknya sosiologi seni ini banyak manfaat dan fungsi-fungsinya yang kita pahami. Dan mohon maaf jika ada kata-kata salah tadi dalam pembacaan materinya. Dan mohon maaf juga jika omongannya aku tadi ada patah-patah, ada yang kayak terburu mungkin, atau ada yang tidak lancar ngomongnya mungkin. Karena aku nggak pandai banget bahasa Inggris, jadi mohon maaf dimaklumin. Cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan materi tentang ruang lingkup sosiologi seni rupa. Itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.